Eh, si Rizkanya belum masuk. Oh ya udah. Oh, Rizka itu si bukan. Rizka minta bergabung. Rizka ya. Oh iya Rizka. Satria. Satria tuh. Oh, bisa bilang gitu barengan ya. Ya, kita mulai. Gimana, Sat? Rizka udah siap? Ya, Pak. Suaranya Rizka, suaranya kecil banget ya. Suara Bapak kecil apa gede, Sat? Riz. Gede, Pak. Aduh, Sat baru gede banget suaranya. Satria gimana suaranya, Sat? Ya Pak, jelas Pak. Oke. Kita mulai. Udah siap semua? Satria, Rizka. Oke, Ya. silakan, Sat. Apa mau tarik napas dulu? Tarik. Kali mau gitu biar santai, Siap, relax. siap, 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 siap. Udah banyak nih yang login. Bentar. Ya, Sat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang juga Kak Rizka. Selamat siang, Saru, Rizka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kak Rizka gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman semuanya, selamat bergabung ya pada live streaming IG ini. Nanti kita akan membicarakan tentang Prodi Teknik Informatika Institut Sains dan Teknologi Kamal. Jangan kemana-mana ya, pantengin terus lagi gini, semangat untuk kita semua. Oke, pertama-tama sebelum kita lanjutin ke sesi pembahasan, saya bakal mengenalkan diri dulu. Nama saya Satria, NIM saya 2018-22014. Saya semester 8 sekarang, dan saya di sini nggak sendirian loh. Saya bersama kakak yang cantik satu ini untuk mempersilakan memperkenalkan diri. Ya, makasih Kak Satria. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Andriani dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Oh iya, kita di sini nggak sendirian loh, tapi kita di sini ditemani sama Bapak dosen yang baik hati dan ganteng ini. Silakan Bapak, persilakan untuk mengenalkan diri. Ya, terima kasih Rizka. Waduh, melayang nih Rizka ngomongin ganteng dan baik hati gitu ya. Selamat bergabung teman-teman yang sudah bergabung. Ini juga tadi saya lihat ada dosen kita yaitu Pak Richan ya. Makasih Pak Richan telah bergabung di kita kali ini. Perkenalkan, saya Joko Prastiana. Saya merupakan salah satu dosen dari Teknik Informatika. Nanti kalau teman-teman bergabung di kita, mungkin akan ketemu Bapak juga dan teman-teman yang lain juga. Mungkin itu Rizka, terima kasih untuk saat ini, dan Satria. Terima kasih Bapak atas Baik, perkenalannya. terima kasih Bapak atas penangannya. Untuk semua yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang ya untuk mengikuti live IG kali ini. Di sini udah banyak nih yang udah bergabung. Kita sapa dulu ya Kak Rizka. Ini ada siapa aja Kak yang udah nonton? Di sini ada Rizfat, Butai, Ola, Asyaf, dan masih banyak yang lainnya, Kak. Oke, terima kasih Kak Rizka. Oh iya, teman-teman.
ada yang udah tahu belum sih apa itu Prodi Teknik Informatika itu? Nah, kalau belum tahu, yuk mari kita tanya sama Pak Joko. Pak Joko, apa sih program studi Teknik Informatika itu? Ya, terima kasih Rizka atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan yang umum ditanyakan oleh calon mahasiswa baru kita ya. Banyak yang bertanya program studi teknik informatika itu apa sih gitu ya. Mungkin juga ada yang sudah tahu dan mendengar teman-teman sehingga sudah istilahnya mantap masuk ke program studi teknik informatika. Tapi juga ada yang belum tahu juga nih dari semuanya yaitu program studi teknik informatika itu apa. Nah, penjelasan dari Bapak mungkin sedikit memberikan gambaran terhadap teman-teman yang sedang live juga yang sedang bergabung ke kita bahwa program studi mereka itu apa sih sebenarnya gitu ya. Memang banyak definisi sih kalau misalkan kita cari di referensi, kemudian kita cari di Google tuh referensinya cukup lumayan banyak kalau bicara program studi teknik informatika. Tapi dari beberapa referensi itu kita bisa lihat loh bahwa ada benang merah dari kesimpulan itu. Salah satunya yang bisa dijelaskan di sini bahwa program studi teknik informatika sendiri itu adalah salah satu bidang ilmu yang mana pastinya mempelajari, menerapkan, menggabungkan antara analis matematika dengan komputer gitu ya. Dalam merancangnya, dalam melakukan pengembangannya juga kita juga menggunakan metode-metode tersebut. Mengevaluasi juga selain dari komputer itu kan dibagi menjadi tiga, ada software, kemudian ada hardware, kemudian ada yang namanya sistem operasinya. Mungkin itu Rizka untuk sementara dari Bapak. Mungkin kita lanjutkan untuk yang lainnya. Terima kasih Rizka dan Satria. Baik Bapak, terima kasih. Kan tadi Kak Rizka udah nanya nih Pak tentang apa itu prodi teknik. Kalau Satria sendiri sih mau nanya nih Pak, kalau teknik informatika itu sendiri apa ya Pak? Terima kasih Satria atas pertanyaan. Wah, kalau kita lihat pertanyaan makin mendalam nih. Dari program studi informatika, kemudian lari ke teknik informatikanya. Kalau secara simpel dan gampangnya bahwa teknik informatika itu sebenarnya ilmu yang membahas cara memanfaatkan komputer gitu ya. Nah, dalam komputer itu kan sebenarnya ada yang diolah. Yang diolah itu merupakan data. Datanya nggak cuma 5 gitu ya. Kalau 5 mah nggak usah pakai komputer gitu ya. Satria sama Rizka juga bisa berhitung 5. Tapi datanya cukup besar sekali gitu ya. Jadi penggunaan dari pengolahan data itu yang disebut sebagai mesin berbasis komputasi gitu ya. Nah, karena perkembangan zaman nih Rizka dan Satria juga mungkin tahu gitu ya, bahwa teknik informatika itu kadang-kadang sering dibilang sebagai teknologi informasi. Ya. Pasti ada perbedaan antara teknik informatika dan teknik informasi. Tapi kadang-kadang kita samakan aja dulu gitu ya, biar persepsinya nggak panjang, nggak lebar. Bahwa kita ketahui bahwa teknologi informasi itu sendiri kan istilahnya mau tidak mau dari Rizka bangun tidur, dari Satria bangun tidur itu istilahnya sudah kita pakai gitu ya. Jadi ada pengaruh sosial di sini. Ketika ada pengaruh sosial pasti ada bidang ilmu yang lainnya. Ambil contoh ketika penggabungan antara farmasi dengan teknik informatika jadilah ilmu yang namanya bioinformatika. Kemudian ketika penggabungan antara teknik informatika dengan misalkan penjualan gitu ya. Penjualan itu kan sebenarnya ada jurusannya lagi ya, ada bidang ilmunya lagi ya. Itu jadilah ilmu yang namanya nanti sebutan teknologinya adalah e-commerce. Kemudian juga ada lagi nih teknologi informasi atau teknik informatika keilmuannya bergabung dengan dunia pendidikan gitu ya. Dunia pendidikan sebenarnya juga bidang ilmunya juga ada kan. Kayak misalkan nanti SPD satunya dan lain sebagainya. Jadi ada yang namanya blended learning kah pembelajarannya gitu ya, atau penggunaan learning kah gitu ya. Jadi banyak sekali ya penggabungan-penggabungan ilmu dari teknik informatika dan bidang ilmu yang lainnya gitu ya. Mungkin itu Rizka dan Satria dari Bapak cukup sekian. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Menarik sekali ya teknik informatika ini. Terus Satria mau nanya lagi nih Pak, untuk kan setelah tujuan kita untuk kuliah selain cari ilmu ya juga untuk mencari pekerjaan nih Pak, untuk
setelah lulus gitu. Nah, Satria mau tanya ini Pak, kalau untuk setelah lulus nanti teknik informatika ini biasanya itu peluang karir atau prospek kerjanya itu di bidang apa ya Pak? Wah, ini menarik nih. Ini pertanyaan yang ketika mahasiswa mau lulus itu ditanyakan gitu ya. Padahal sih seharusnya ketika memilih program studi ini harus tahu prospeknya itu apa. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini lowongan kerja ya, kita bicara fakta saja gitu ya. Bahwa di dunia industri itu hampir keseluruhan pasti memerlukan yang namanya IT atau teknologi informasi. Tadi kan Bapak sudah bilang teknik informatika dan teknik informasi, ya udah kita gabungkan aja lah, kita istilahnya definisi perbedaannya kita hapus dulu gitu ya, biar lebih gampang memahaminya gitu ya. Di setiap perusahaan pasti ada IT gitu ya. Dan mungkin Rizka dan Satria juga tahu bahwa sekarang ini yang namanya digitalisasi itu sendiri di pemerintah dan swasta lagi digalakkan gitu ya. Banyak sekali misalkan aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk membantu proses dari pekerjaan kita. Bentar ya Rizka, nih agak-agak ini sorry. Oh, santai-santai. Iya. Jadi perkembangan zaman itu diadopsi oleh industri itu sendiri gitu ya. Salah satu contoh misalkan di perusahaan yang sangat besar sekali, IT itu dibuat divisi sendiri gitu ya. Dengan tingkatan jabatan direktur IT sampai manajer senior, manajer junior, ada asisten IT dan lain sebagainya gitu ya. Ya, yang paling rendah itu ada EDP lah gitu ya. Dan pasti tahulah kalau UMR Jakarta itu berapa untuk EDP gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman istilahnya, wah saya nggak suka nih disuruh-suruh gitu ya, nggak istilahnya itu nggak passion saya gitu ya, nggak apa, nggak ya pokoknya gue maunya nggak disuruh-suruh gitulah gitu ya. Nah teman-teman yang lulusan informatika juga sebenarnya bisa berwirausaha gitu ya. Nah wirausaha itu banyak bidangnya sebenarnya. Kayak misalkan yang pertama teman-teman alumni nanti bisa membuka yang namanya IT konsultan. Itu hanya salah satu aja. Atau misalkan membuat software sendiri gitu ya, yang disebut sebagai unicornnya Indonesia gitu ya. Kayak misalkan Gojek itu kan yang buat aplikasinya siapa? Ya alumni-alumni kita lah di informatika gitu ya. Kemudian yang buat Shopee, misalkan yang buat Lazada, itu siapa? Ya alumni kita lah, alumni kita ya. Maksudnya bukan alumni teknik informatika ISTA ya, tapi alumni teknik informatika secara keseluruhan. Dan juga siapa sih yang membuat misalkan sayur box? Pernah dengar nggak Rizka sama Satria sayur box? Iya, pernah, Pak. Kenapa Nah, Pak? itu kan orang jualan sayur sekarang dibikin aplikasinya, coba bayangin. Mulai lagi, ketemu lagi. Mungkin Satria sama Rizka ketika lulus mau bikin misalkan OKOC misalkan, yang diambil dari sinetronnya di Trans TV. Itu cukup lumayan banyak sekali wirausaha yang berasal yang kita bisa buat dan kita hasilkan gitu ya. Mungkin itu Rizka dan lain juga ada misalkan yang berhubungan dengan jaringan, kayak misalkan network network administrator yang suka sama sistem operasi, software engineering gitu ya, yang suka, wah saya programmer nggak bisa nih Pak, dari kemarin belajar nggak bisa gitu ya misalkan, cuman suka analisis, ya ada analisis sistem, tapi memang harusnya sih kalau analisis sistem harus bisa programmer. Mungkin tuh Rizka dan Satria yang bisa sedikit Bapak jelaskan. Ya, baik, Pak. Nah, saya mau tanya, Pak, untuk kurikulum yang digunakan informatika itu apa ya, Pak? Nah, ini makin mendalam lagi nih, sudah menjelaskan programnya, informatika, kemudian menjelaskan teknik informatikanya, kemudian kita masuk ke karir gitu ya, dan terakhir adalah kurikulum di ISTA gitu ya. Kurikulum di ISTA sendiri sebenarnya mengikuti aturan dari pemerintah sendiri ya, bahwa awalannya kita per 4 tahun lalu itu sekitar 3 tahun 4 tahun lalu itu menggunakan kurikulum KKNI. Ya sudah pastilah pemerintah itu kalau membuat kebijakan dan polisi pasti memenuhi kebutuhan pasar. Pastinya kurikulum KKNI itu kurikulum yang mengadopsi juga keinginan industri gitu ya. Jadi ada penggabungan mata kebutuhan pendidikan dan kebutuhan industri juga.
Dan jangan lupa bahwa kita itu salah satu visi misinya ada kewirausahaan juga ya. Jadi ada pemasukan mata kuliah itu. Di samping itu ada kebijakan polisi ini dari pemerintah mengenai kurikulum, yaitu Merdeka Belajar. Dan insya Allah dalam waktu beberapa bulan ke depan itu mulai diplanningkan nih di ISTA, ada Merdeka Belajar. Poinnya sih, salah satu poinnya di Merdeka Belajar itu sebenarnya mahasiswa bisa kuliah di tempat lain atau di industri dan diakomodir sama dunia pendidikan. Dan itu nilai poinnya sekitar 20 SKS gitu ya, satu semester, cukup lama gitu ya. Jadi itulah poin dari mereka belajar nantinya, dan kita yang mau adopsi itu gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa gitu ya, karena memang sudah aturan pemerintah gitu ya. Mungkin itu Rizka dan Satria mengenai kurikulum kita gitu ya, yang sekarang Ya, dan kedepannya. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Wah, kayaknya udah banyak nih teman-teman yang bergabung. Ada siapa aja sih, Kak Rizka, yang udah bergabung pada live kita ya pada di siang sini hari ini? ada Kak Ajit, Risvat, Mutia, masih banyak yang lainnya nih Kak. Selamat bergabung ya teman-teman. Selamat bergabung teman-teman. Ya, oh iya Kak, mau tanya dong, untuk program studi teknik informatika pernah ada webinar atau seminar nggak sih? Oh, ya, ini kalau untuk webinar sama seminar pasti ada dong, karena salah satunya ketika seminar online yang diadakan oleh program studi teknik informatika ini yang berjudul Webinar Robotika Meningkatkan Kelulusan Teknik Informatika Melalui Penelitian Bidang IT, Robotika, dan IoT. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Wah, keren juga ya program studi teknik informatika di ISTA. Nah, kalau gitu pasti kampusnya juga bagus dong, Kak. Nah, untuk Kak Satria, saya mau tanya dong, ada nggak sih alasan kenapa milih ISTA sebagai kampus pilihan? Pastinya ada dong, soalnya saya sendiri kan dari jauh ya, dari luar kota, yaitu dari Bengkulu. Jadi ada pastinya banyak kelebihan sampai saya tertarik untuk kuliah di ISTA ini. Yang pertama itu adalah yang pertama adalah waktu kuliah yang sangat fleksibel. Yang kedua itu biaya yang sangat terjangkau dan kompetitif dengan perguruan tinggi lain. Yang ketiga, dosen pengajar kita itu memiliki kompetensi di bidangnya. Yang keempat, ini ISTA juga memiliki kesempatan beasiswa S2 di luar negeri. Dan kelima adalah menggunakan sistem blended learning. Nah, Kariska tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan blended learning? Blended learning itu apa, Kak? Jadi saya jelasin ya. Kalau blended learning itu adalah sistem kuliah di mana hanya 3 kali pertemuan, di mana yaitu 2 hari online dan 1 hari itu tatap muka. Jadi gitu Kariska. Oh, gitu ya, Kak. Nah, untuk prasarana dan sarana di ISTA itu ada apa aja, Kak? Oke, nah teman-teman kan tadi udah jelasin ya sama Pak Joko tentang teknik informatika, apa perlu dikejar. Jadi di sini saya mau bantu ngejelasin tentang sarana dan prasarana Institut Sains dan Teknologi Amal, yaitu teknik prodi informatika. Yang pertama itu kita mempunyai ruang kelas. Jadi kita mempunyai ruang kelas dan di ruang kelas itu kita full AC loh. Jadi kalian nggak usah takut lah kegerahan atau kepanasan pada saat lagi belajar. Yang kedua itu yang terpenting juga adalah musola. Untuk musola sendiri kita itu ada di lantai 3 kampus ya. Jadi deket kok, sejajar sama kelas. Jadi kalau mau sholat atau mau ibadah itu lebih gampang dan deket. Yang ketiga itu kita ada ruang lab. Jadi kalau teknik informatika itu juga terdapat ruang lab. Nah, kita ada ruang lab yang biasa kita gunakan untuk praktek. Jadi ruang lab itu terdapat di lantai 3 juga. Yang keempat kita punya restroom. Yang kelima kita tuh punya wifi. Jadi mahasiswa atau kalian yang pengen gabung nanti di ISTA itu nggak perlu takut buat kalau kalian nggak bisa internetan di kampus, karena pihak kampus itu udah menyediakan di beberapa spot itu wifi gratis. Yang keenam ruang organisasi, baik itu HMJ maupun UKM. Yang ketujuh itu perpustakaan dengan tampilan baru. Yang kedelapan adalah Zoom yang disediakan oleh kampus. Yang kesembilan adalah LMS atau Learning Management System. Ini adalah e-learning yang dipakai para mahasiswa dalam perkuliahan. Dan masih banyak lagi loh, makanya pantengin terus. Kalau ingin berniat masuk, ayo buruan. Jadi makin banyak tahu dan makin bisa mengenal lebih dalam lagi ISTA. Wah, ternyata fasilitasnya bagus-bagus ya, Kak.
Oh ya, Iya. untuk organisasi teknik informatika itu ada nggak sih, Kak? Untuk organisasi teknik informatika jelas ada dong, karena setiap tinggi pasti punya. Kita mempunyai HMJ, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, untuk HMJ ini, untuk teknik informatika itu namanya HIMIPO. HIMIPO itu Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Ini menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin menyalurkan ide-ide kreatif, bagi yang meningkatkan minat dan bakat, serta soft skill mahasiswa. Itu Kariska. Uh, untuk yang ikut Himipo itu ada berapa orang aja? Ada berapa orang, Kak? Dan kegiatannya terus apa aja? Oke, terima kasih Kak Rika. Jadi semua mahasiswa teknik informatika itu menjadi anggota atau bagian dari HIMIPO. Hanya saja tidak semua menjadi pengurus. Untuk pengurus tetapnya itu ada 10 orang. Dan belum lama ini kita HIMIPO telah mengadakan pergantian kepengurusan HIMIPO. Untuk kegiatannya sendiri kita ada beberapa contoh nih. Saya jelasin ya. Yang pertama itu LK atau latihan kepemimpinan. Biasanya latihan kepemimpinan kita diadakan setiap tahun ya. Jadi untuk para mahasiswa teknik informatika yang baru akan melaksanakan latihan kepemimpinan HIMIFO. Yang kedua itu seminar atau webinar. Selama COVID sampai sekarang kita masih mengadakan seminar atau maupun webinar yang dilaksanakan secara online menggunakan Zoom. Jadi menggunakan Zoom. Dan insya Allah dalam hitungan minggu, Himipo akan mengadakan webinar yang berjudul Pentingnya Cyber Security di Era Digital. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung untuk mengikuti webinar, silakan ya dipantengin terus IG-nya, IG Ista Jakarta untuk info yang lebih lanjut. Yang ketiga adalah kunjungan industri. Maaf Pak, itu suara. Oke, saya lanjut. Yang ketiga itu adalah kunjungan industri. Mipo juga sering ngadain kunjungan industri loh, baik yang di luar kota maupun di dalam kota. Dan biasanya dilakukan secara offline, tetapi kemarin kan terjadi pandemi atau masa COVID, maka kunjungan industri diadakan secara online melalui via Zoom atau virtual. Biasanya apabila kita mengajak kunjungan industri secara online, maka dari pihak pabrik maupun kantor yang Himipo kunjungi menyediakan virtual tour bagi para pengunjungnya. Jadi kita dapat mengunjungi pabrik maupun kantor yang kita kunjungi secara online menggunakan website yang telah disediakan. Yang keempat, kita juga ada pemilihan ketua baru atau pemilu Himipo. Pemilu ini dapat dilaksanakan secara offline dan online. Jika menggunakan secara online, maka panitia pemilu akan menyediakan link Google Form untuk mahasiswa memilih calon ketua dan wakil ketua. Oke, untuk yang mau tahu informasi terupdate tentang Himipo, yuk pantengin terus ya IG Himipo Ista Jakarta, yaitu @himipo.istajakarta. Himipo akan selalu update kok tentang mengenai kegiatan aktivitas di IG Himipo. Jadi untuk teman-teman yang penasaran kayak gimana kegiatan Himipo, pantengin terus IG Himipo ya. Jangan lupa di like dan di follow. Oh ya, Kak, kita sapa dulu yuk untuk yang baru bergabung. Boleh Kak Satria aja. Oke, siapa ya yang udah stay? Dan ini ada Kamutia, ada Fadia, ada Habib dan Pak Kak Selva. Terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Oh iya Kak Satria, emang kalau kita kuliah program studi teknik informatika di ISTA itu biayanya berapa? Oke, jadi kita di sini di ISTA ada 2 kategori ya untuk kelas kuliah. Jadi yang pertama itu ada kelas pagi dan yang kedua itu ada kelas malam. Jadi untuk harganya sendiri untuk kelas pagi itu sekitar 700 ribuan per bulan dan untuk kelas malamnya itu sekitar 600 ribuan per bulan. Jadi saya ulangin lagi ya, untuk kelas pagi itu sekitar 700 ribuan per bulan dan untuk kelas malamnya itu sekitar 600 ribuan per bulan. Untuk para karyawan yang ingin kuliah sangat murah loh, karena kita ada sistem cicilan untuk uang gedung dan SPP. Mudah banget kan kuliah di ISTA, apalagi kalau kelas malam, dijamin ini. Pokoknya
Oke, maaf ya tadi pokoknya dijamin murah deh, nggak ada yang lebih murah selain di Ista. Udah paling murah, pokoknya murah banget. Kalau inilah kelebihan Ista, dengan biaya yang kompetitif kita bisa kuliah, apalagi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dapat menunjang kita untuk menjadi sarjana. Buruan yuk join bergabung bersama kita untuk menjadi mahasiswa Ista. Wah, ternyata murah banget ya, dengan minim pengeluaran bisa jadi sarjana. Apalagi yang kelas malam, super murah banget. Pokoknya nggak ada yang lebih murah kan Kak selain di ISTA. Yuk jangan ragu untuk join di kampus kami. Nah, sekarang kita sapa lagi nih Kak, ada penonton setia live IG kali ini. Ya, terima kasih buat Kak Pagi, Kak Mutia, Kak Feni. Selamat bergabung ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai program studi teknik informatika dan seputar ISTA nih. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja ya chat di kolom komentar. Oke, aku ingatkan kembali ya guys. Kalau gabung dengan kita, ayo gabung dengan kita, langsung join aja ke ISTA tanpa ada rasa ragu. Karena kampus kita udah paling murah guys. Nggak ada yang lebih murah dari kita kan Kak? Yuk, buruan daftar menjadi mahasiswa ISTA dan bertemu kami nantinya. Oke, bener banget tuh Kariska. Makanya ayo guys, kalau mau gabung, yuk cek Instagram Ista di @istajakarta. Itu banyak info loh dan banyak informasi terupdate tentang perkuliahan. Oh ya Kak, saya mau tanya nih, kalau ada yang mau daftar jadi mahasiswa Ista, gimana sih Kak caranya? Nah, itu caranya gampang banget nih, aku kasih tahu ya caranya. Untuk mendaftar jadi mahasiswa baru di ISTA itu dengan cara DM Instagram ISTA Jakarta atau bisa menghubungi marketing via WA melalui nomor 0818 88 4782. Serta bisa juga nih daftar di link ISTA Jakarta. Yuk buruan join jadi mahasiswa ISTA karena banyak juga loh keuntungannya kita kuliah di ISTA. Nah, yang pertama itu waktu kuliahnya fleksibel. Biayanya juga sangat terjangkau. Dosen pengajar memiliki kompetensi di bidangnya, menggunakan sistem blended learning. Nah, kita juga dapat kesempatan mendapatkan beasiswa kuliah S2 di luar negeri loh. Wah, benar-benar untung ya kalau kita kuliah di ISTA. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya silakan ya tulis di kolom komentar. Kita ini ada nggak Kak yang bertanya? Oh, kayaknya nggak ada ya. Oke, lanjut Kariska. Ayo teman-teman, jangan lupa ya untuk nyasikin live streaming Instagram Ista ke depannya, karena kita akan selalu update untuk melakukan open house live streaming Instagram. Dan kami akan memberikan edukasi mengenai seputar program studi dan program marketing Ista. Oke, terima kasih Kariska untuk penjelasannya. Waduh, sayang banget nih Pak, kayaknya nggak terasa ya waktunya udah mau selesai. Jadi untuk dari Pak Joko sendiri ada tambahan nggak Pak untuk live streaming kita pada siang hari ini? Ya, terima kasih tadi penjelasannya cukup banyak dari Rizka dan Satria ya. Sat, ininya Sat, headset kamu Sat. Saya bakal. Nah, benar pakai headset Satria. Gimana Pak, masih ini nggak Pak? Masih. Terima kasih ya buat Rizka dan Satria tadi sudah menjelaskan cukup banyak masalah program studi kita itu teknik informatika. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian nih yang lagi bergabung dengan kita bahwa lantai 3 lagi ada pembangunan ya, sehingga kelas-kelas kita makin lama makin bagus. Serta perpustakaan juga sedang dibangun. Jadi banyak hal sebenarnya yang mulai baru di ISTA nih. Jadi kan kita udah lama nggak kuliah nih, Satria, Rizka, jangan kaget nanti adanya perubahan di ISTA ya. Mungkin itu aja teman-teman. Bagi yang ingin bergabung dengan teman-teman silakan menghubungi marketing kita di ISTA dan juga kita bisa dihubungi melalui online gitu ya, sehingga jangan ragu ya teman-teman untuk bergabung, karena kalau misalkan kita lihat tadi cuma 600 sampai 700 loh bisa bergabung di kita.
Itu aja Rizka dan Satria untuk kali ini. Terima kasih banyak. Baik Pak, terima kasih Pak Joko. Untuk teman-teman yang mungkin belum sempat join atau pada live kita, jangan sedih ya. Kita bakal ada terus kok setiap minggunya untuk live open house ini. Jadi jangan sedih ya teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini saja open house dari Prodi Teknik Informatika. Saya Satria dan Bapak Joko, Bapak Rizka. Mungkin apa ada kata yang salah, kami mohon maaf karena kami manusia biasa. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk mengakhiri open house live IG Teknik Informatika pada hari ini. Marilah kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Untuk ya Rizka, Satria. Iya Pak, terima kasih Pak. Untuk teman-teman, terima kasih yang udah stay dia dari awal sampai akhir menemani live IG kita pada hari ini. Jangan lupa pantengin terus IG Ista Jakarta ya untuk info yang lebih lanjut dan untuk informasi live selanjutnya tentang prodi-prodi lain maupun tentang teknik informatika itu sendiri. Oh ini ya, Pak ada ini. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan Pak dari Pak Raichan Pak. Siapa? Ada pertanyaan dari Pak Raichan Pak. Ada Pak Raichan Fahmi. Jadi pertanyaannya adalah, Kak Rizka tolong dibacain, bisa nggak Kak Rizka? Jadi pertanyaannya, saat ini kuliah online sedang marak sampai kuliah selesai. Apakah kedepannya ISTA khususnya jurusan IF bisa menerapkan kuliah online terus atau di mana mahasiswa boleh memilih kuliah secara online saja? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Richard. Jadi informasi terakhir di ISTA dan lebih khususnya di teknik informatika ya, bahwa ini sedikit dibahas oleh teman-teman bahwa kita itu kuliahnya adalah blended nih. Jadi kuliahnya selama 3 hari, kemudian nanti kuliahnya itu ada yang offline, ada yang mengenai teknis dari offline online-nya mungkin nanti akan dibicarakan lebih lanjut di kampus ya. Jadi secara umumnya nanti akan ada kuliah offline ya. Tapi selama 3 hari doang loh, nggak cukup lah, nggak 1 minggu kita kuliah, cuma 3 hari doang. Karena kita ketahui mahasiswa kita juga ada yang kelas malam gitu ya. Jadi kita mengapresiasi banget untuk kelas malam. Mungkin itu Rizka dan Satria jelasan dari gue. Baik, terima kasih Bapak Joko untuk penjelasannya atas pertanyaan dari Bapak Raichan Fahmi. Jadi mungkin sampai di sini aja karena mungkin waktunya sudah mau habis juga ya Pak. Ya. Sudah mau selesai. Jadi kami bertiga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rizka, Satria. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Kak Rizka. Sehat selalu Pak. Teman-teman semuanya. Teman-teman semua yang udah join. Terima kasih. Izin pamit ya.